Anak perusahaan tempat saya bekerja saat ini kondisinya tidak ada proyek, cash flow minus dari tahun 2018 dan tahun 2019 merugi. Sehingga untuk biaya gaji masih mengandalkan dana talangan holding. Rencana perusahaan ini akan dibekukan stop operasi. Pertanyaan saya, apakah kita bisa melakukan PHK dengan skema merugi? Dan apakah dengan kondisi pandemik COVID ini juga bisa dijadikan alasan untuk PHK karyawan? Karena perusahaan tidak ada cash sama sekali. Boleh. Perusahaan menggunakan PHK dengan skema merugi, boleh, penuhi syaratnya. Ingat ya, itu kalau nggak salah ada di pasal 16 berapa itu? 164 ya. Coba nanti Bapak Ibu lihat. Kalau nggak salah di 164 di Undang-Undang 13 2003. Ya. Ada kata kunci di hal merugi yang 2 tahun berturut-turut tadi ya. Harus ada alat buktinya dengan laporan keuangan yang sudah diaudit dan sebagainya. Kemudian ada kata kunci lain. Kata kunci lain ya. Yang tidak kalah pentingnya dan sering dilupakan. Perhatikan kata pertama, kalimat pertama di dalam pasal 164 yang tentang merugi itu, ayat 1. Ya. Dalam hal perusahaan tutup. Ya. Jadi perusahaannya harus tutup. Bukan dibekukan. Kalau dibekukan atau stop operasi berarti perusahaannya belum tutup, Pak. Ya. Atau lagi merumahkan karyawan, perusahaan tutup. Enggak, itu enggak tutup. Kalau tutup itu artinya perusahaan ditutup. Ditutup dalam arti bubarkan. Jadi perusahaan harus tutup. Ya. Perusahaan boleh rugi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun berturut-turut, tapi kalau perusahaannya tidak tutup, maka belum bisa menjalankan pasal PHK karena merugi. Ya. Demikian juga dengan kondisi COVID ini. Boleh PHK karena kondisi COVID dan sebagainya. Cuman alasannya mau pakai pintu apa? Mau pakai pintu force majeure. Lihat lagi, di pasal yang sama kalau nggak salah, force majeure itu juga kata kunci di depannya adalah tutup. Jadi kalau perusahaannya nggak tutup, menurut saya itu belum bisa menggunakan pasal ini. Ya. Apakah setiap perusahaan harus melapor ke Disnaker? Tentu. Ya. Karena ini kan urusannya nanti sama kemungkinan pelaporan karyawan dan sebagainya. Ya. Apabila terjadi PHK, kemudian kemampuan perusahaan membayarkan pesangon kurang mampu, apakah menjadi kewajiban holding atau pemegang saham mayoritas? Wah, ini kajiannya ada beberapa macam nih Bapak Ibu. Ya. Kalau bicara tentang kewajiban holding dan sebagainya, pasti dilihat dari beberapa sudut pandang. Selama ini pembiayaan untuk membayar upah karyawan siapa yang bayar? Ya, kalau selama ini memang sudah menggunakan dana dari holding, maka biasanya si holding yang akan diminta untuk bertanggung jawab. Kemudian membayarkan pesangonnya tidak mampu. Nah, ini hal penting ya Bapak Ibu. Nanti akan ada juga pertanyaan-pertanyaan di bawahnya yang menyentuh tentang masalah keuangan tidak mampu bayar pesangon. Ya. Teman-teman yang memiliki background finance nanti mungkin bisa bantu saya. Tetapi yang saya tahu di perusahaan kita ada ketentuan PSAK 24. Ya. PSAK 24, di mana itu ikut dalam audit keuangan kalau nggak salah ya, financial audit setiap tahun. Dan di dalam financial audit itu, di dalam PSAK 24 itu disyaratkan perusahaan harus memprovisikan atau mencadangkan dana terpisah, ya, mencadangkan dana terpisah untuk membayar pesangon dengan resiko terbesar. Artinya resiko termahal. Maksudnya berapa bayar pesangon paling tinggi menurut perundangan atau menurut perundangan atau menurut ketentuan dalam PP atau PKB di perusahaan tersebut. Dan itu menurut PSAK 24 harus dicadangkan sendiri. Ya, dan itu bagian dari financial audit. Artinya, logikanya Bapak Ibu semua, kalau
ketentuan dalam financial audit dilakukan dengan baik, prosesnya dilakukan dengan baik, kemudian PSAK 24 dijalankan dengan tertib, logikanya dana cadangan untuk pesangon dengan resiko termahal itu sudah dimiliki oleh perusahaan. Sehingga dalam tahun yang bersangkutan tidak ada cerita perusahaan menyatakan tidak mampu bayar pesangon. Ya, karena sudah diperhitungkan di awal. Begitu. Sehingga menarik apabila sekarang perusahaan beramai-ramai berteriak mengklaim bahwa dia tidak punya duit buat bayar pesangon. Ini sama dengan perusahaan itu mengumumkan sendiri pelanggaran yang telah dilakukannya terhadap ketentuan PSAK 24. Ya. Mungkin teman-teman dari bagian finance bisa membantu saya mengenai ketentuan khususnya PSAK 24. Dihubungkan dengan financial audit, apakah itu wajib atau tidak, ya. Kalau di dalam financial audit dinyatakan sudah dicadangkan, terus ternyata dalam prakteknya di tahun berjalan dia tidak ada uangnya, itu apa artinya? Nah, silakan teman-teman di bagian finance nanti akan menjawab. Tapi kalau saya melihatnya secara sederhana, perusahaan-perusahaan yang hari ini berteriak menyatakan tidak punya uang cukup untuk bayar pesangon, berarti dia sama dengan mengumumkan bahwa dirinya telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan PSAK 24. Demikian.